Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan Bu Zulfa. Hari ini Bu Zulfa akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad SAW ketika mendapat hadiah berupa perintah sholat 5 waktu yang terkenal dengan istilah Isra Mi'raj. Oke, Bu Guru akan mulai bercerita. Anak-anak siap mendengarkan ya. Tapi sebelumnya kita awali dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Guru akan mulai ceritanya. Pada suatu hari datanglah malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad yang sedih sekali. Nabi Muhammad sedih karena ketika itu beliau ditinggal oleh 2 orang yang sangat dicintainya, yang melindungi beliau selama berdakwah di kota Mekah. Beliau adalah istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Sebagai hadiah karena kesedihannya itu, maka Allah memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad, menyuruh malaikat Jibril untuk datang kepada Muhammad untuk mengajaknya ke Sidratul Muntaha menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, datanglah malaikat Jibril. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Waalaikumsalam. Ya Allah, malaikat Jibril, ada apa gerangan engkau datang menemui aku? Kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, aku diperintah oleh Allah untuk mengajakmu menemui Allah SWT di Sidratul Muntaha. Hah? Aku menemui Allah? Terus kita kesana naik apa? Kata Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, ya kita nanti kesana ya Rasulullah, kita akan mengendarai buruk. Anak-anak tahu apa buruk itu? Buruk adalah seperti seekor kuda, tapi dia punya sayap dan berjalannya itu sangat cepat sekali, kecepatan seperti kilat. Wuss! Nah, setelah ketika itu kan malaikat Jibril menemui Rasulullah. Malaikat Jibril bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, buruk sudah siap, silahkan Rasulullah naiklah ke buruk. Akhirnya Rasulullah naik di atas buruk dan mulailah beliau berdua untuk perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Dengan mengendarai buruk, mereka berangkat ke Masjidil Aqsa. Karena buruk kecepatannya sangat tinggi sekali, nak. Akhirnya jalan buat sampailah di Masjidil Aqsa. Apa yang ditemui di sana? Di sana Rasulullah menemui banyak para nabi berkumpul di sana. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat berjamaah dengan para nabi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri. Setelah selesai sholat, malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad. Mari Rasulullah, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke langit yang ketujuh. Akhirnya beliau berdua berangkat menuju pintu yang pertama di langit. Siapa yang ditemui? Dia menemui seorang nabi yang terkenal katanya tinggi sekali, nak. Dan nabi itulah yang pertama kali Allah menciptakan manusia. Beliau adalah terkenal dengan bapak para nabi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sampai di pintu 1, malaikat Jibril mengetuk pintu. Tak 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 tak. Assalamualaikum. Dibukalah pintu oleh Nabi Adam. Waalaikumsalam. Siapakah wahai ini Jibril? Apakah dia utusan? Kata malaikat Jibril, ya Bapak Adam,
beliau ada keputusan. Oh iya, kalau gitu silakan naik ke pintu kedua. Silakan naik pintu kedua. Dan di pintu kedua beliau bertemu dengan seorang nabi yang terkenal bisa menghidupkan orang yang sedang meninggal dan bisa menurunkan rezeki dari langit. Siapa dia? Dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Seperti biasa, malaikat Jibril mengetuk pintu terlebih dahulu. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Nabi Isa, waalaikumsalam. Oh, malaikat Jibril, apakah dia sebagai utusan? Malaikat Jibril bilang, ya, dia sebagai utusan. Maka silakan langsung ke pintu yang ketiga. Kamu menemui Nabi Yahya. Di sana bertemu dengan Nabi Yahya dan dibukakan pintu dan Nabi Yahya mempersilahkan untuk naik ke pintu yang keempat. Di pintu keempat, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris sana, Nabi Idris adalah nabi yang sudah menetap di surga. Dia sudah ada di surga di sana. Ketika itu Nabi Muhammad bercanda, wahai Nabi Idris, apakah kamu mau ikut kembali ke bumi? Apa kata Nabi Idris? Tidak wahai Rasulullah, enak di sini nyaman, tenang dan semua yang kita inginkan ada di sini. Anak-anak mau seperti Nabi Idris di surga? Semua yang kita inginkan ada di sana. Kalau anak-anak mau, anak-anak harus rajin sholat lima waktu, berakhlak yang baik, berperilaku yang baik. Pasti insya Allah anak-anak akan seperti Nabi Idris di surga. Oke, kita lanjut cerita lagi ya. Setelah dari pintu keempat, naiklah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril ke pintu yang kelima. Anak-anak tahu pintu 5 bertemu dengan Nabi siapa? Bertemu dengan Nabi yang terkenal paling tampan sedunia. Dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan Nabi Yusuf alaihissalam mempersilahkan untuk naik ke pintu yang ke-6. Di pintu yang ke-6, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun. Dan tahu siapa yang ada bersama Nabi Harun? Nabi Harun didampingi oleh Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang bisa membelah lautan dengan tongkatnya menjadi sebuah daratan ketika peristiwa dengan Raja Fir'aun. Nah, Nabi Musa mempersilahkan. Sebelumnya Nabi Musa tanya kepada malaikat Jibril, apakah dia sebagai utusan? Iya, dia sebagai utusan. Akhirnya Nabi Musa mempersilahkan, ya sudah, sekarang kamu naik ke pintu yang ke-7. Nanti pintu yang ke-7 kamu akan bertemu dengan kakekmu. Bukan kakek. Oh iya, akhirnya Nabi Muhammad datanglah ke pintu yang ke-7 dengan malaikat Jibril. Di pintu yang ke-7 siapa yang ditemuinya? Anak-anak tahu? Ketika malaikat Jibril mengetuk pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Di situ ada siapa? Ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim membukakan pintu. Waalaikumsalam. Nabi Muhammad kaget, loh, wajahnya sama dengan aku. Kata Nabi Muhammad, ya, aku adalah Ibrahim. Aku adalah kakekmu. Kamu sebagai utusan? Iya. Ya udah, sekarang kamu naik aja ke Sidratul Muntaha. Di sana kamu akan bertemu dengan Allah. Berangkatlah Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Naiklah mereka dengan mengendarai buruk. Tapi sayang di tengah perjalanan malaikat Jibril badannya merasa tidak enak. Ternyata sebagian tubuhnya terbakar, kesakitan, dan akhirnya dengan memohon maaf kepada Rasulullah, malaikat Jibril bilang, wahai Rasulullah, silahkan Rasulullah berangkat naik ke Sidratul Muntaha sendiri bersama beliau. Karena melihat kondisinya malaikat Jibril, akhirnya Nabi Muhammad beserta beliau langsung berangkat dari beliau menuju ke langit yang menuju ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Sampailah di Sidratul Muntaha.
Sampai di sana bertemulah dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad mendapatkan hadiah perintah sholat 50 waktu. Sehari semalam 50 waktu. Akhirnya Nabi Muhammad turun. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang kamu dapatkan Allah? Nabi Muhammad bilang, aku dapat perintah sholat 50 waktu untuk umatku. Kata Nabi Musa, Muhammad, kamu pasti tidak mampu. Umatku saja yang punya umur yang sangat panjang itu tidak mampu untuk melaksanakan sholat sebanyak itu. Apalagi umatmu yang umurnya pendek. Coba kamu ke Allah minta keringanan sholat kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi bersama buruknya menuju ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Di situ Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah untuk meringankan jumlah sholat 5 waktu, sholat wajibnya. Akhirnya Allah memberi keringanan 25 waktu. Turunlah Nabi Muhammad. Ketika turun, bertemu lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi, kamu dapat kiriman berapa? 25 waktu, wahai Nabi Musa. Wah, itu masih kebanyakan untuk umatmu. Coba kamu minta keringanan lagi sama Allah. Apa kata Nabi Muhammad? Aku tidak enak sama Allah kalau minta keringanan terus. Tapi kata Nabi Musa, tidak apa-apa, demi umatmu kamu minta keringanan sama Allah. Akhirnya Nabi Muhammad naik lagi ke Sidratul Muntaha dan bertemu lagi kepada Allah dan meminta keringanan lagi kepada Allah. Dan Allah memberi keringanan sebanyak 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad turun dan bertemulah kembali dengan Nabi Musa. Dan Nabi Musa bertanya seperti tadi. Nabi Muhammad menjawab 5 waktu ya wahai Nabi Musa. Terus akhirnya Nabi Muhammad bilang bahwa 5 waktu ini sudah cukup untuk umatku. Insya Allah umatku mampu melaksanakannya selama sehari 24 mengerjakan sholat 5 waktu. Dan akhirnya pulangnya Rasulullah dengan buruknya, dan alhamdulillah disitulah Allah memberikan wahyu perintah sholat 5 waktu kepada Nabi Muhammad SAW yang harus kita laksanakan sehari semalam 24 jam. Sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Itu hikmah dari cerita Isra Mi'raj. Jadi cerita Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj adalah Isra berarti perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berada di negara Palestina. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ingat, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj ditemani oleh malaikat